Nah, soal nomor 13, penyelesaian persamaan dari mutlak X tambah 5 dikuadratkan dikurang 3 kali mutlak X tambah 5 dikurang 4. Nah, terlihat dari bentuknya ini kan dia bentuk kuadrat ya. Sehingga ini bisa kita misalkan supaya nanti dalam pengerjaannya lebih sederhana. Yang dimisalkan apa? Item yang sama. Di sini kan ada mutlak X tambah 5, di sini juga ada mutlak X tambah 5. Kamu buat pemisalannya, misalkan Ibu buatnya si X tambah 5 ini sebagai A gitu. Boleh huruf A, B, C, sampai Z kecuali X. Jangan dipakai X-nya karena X-nya nilai aslinya. Nanti kalau kamu buat pemisalan X di sini, jadi bingung yang mana yang masih pemisalan, yang mana yang sudah asli seperti itu. Jadi bebas ya. Di penjelasan Ibu pakainya A saja. Selanjutnya, sudah dimisalkan mutlak X tambah 5 sama dengan A, kamu ubahlah si soal ini ke bentuk A. Jadi setiap yang ada mutlak X tambah 5 ubah jadi A. Ini ubah jadi A. Sehingga soal kita bisa disederhanakan menjadi A kuadrat dikurang 3A dikurang 4 sama dengan 0. Ya kan? Ini jadi A, ini pun jadi A. A kuadrat kurang 3A kurang 4. Nah, kalau begini kan lebih mudah untuk mencari faktornya ya. Dikalikan negatif 4, dijumlahkan negatif 3. Semoga udah lancar ya pemfaktoran. Berarti ini adalah A kurang 4 dan A tambah 1. Lalu cari pembuat nolnya. Untuk yang kiri berarti A sama dengan 4, yang kanan itu atau ya. A sama dengan negatif 1. Ini belum jawaban ya. Kenapa? Karena A itu masih pemisalan. Kembalikan ke soal aslinya. Ganti A-nya jadi mutlak X tambah 5. Sehingga yang kiri, mutlak X tambah 5 sama dengan 4. Yang kanan, A-nya ubah jadi mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 1. Oke. Lalu, yang kanan ini, nggak usah dicari tahu nilai X-nya berapa, karena ini pasti himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Ingat lagi ke arti dari mutlak ya. Nilai dari mutlak X tambah 5 kan pasti selalu positif, tidak mungkin negatif 1 gitu. Mau mutlak berapapun yang kamu ingin cari tahu, hasilnya pasti selalu positif. Positif berapa itu yang perlu kita cari tahu. Tapi kalau dari awal pernyataannya sudah mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 1, otomatis ini tidak akan memenuhi gitu ya. Tidak ada nilai X yang bisa kita substitusi sehingga menciptakan negatif 1 saat dimasukin ke sini. Sehingga himpunan kosong. Jadi tidak usah dikerjakan yang sisi kanan ini. Yang kiri, apakah bisa dikerjakan? Bisa, karena kanannya masih positif. Kita harus cari tahu X-nya ini bisa angka berapa aja ya, supaya saat dia dijumlahkan dengan 5, lalu dimutlakkan, hasilnya nanti jadi 4. Gitu. Jadi satu saja yang kita kerjakan, Ibu buat di sini saja. Ke sana deh. Mana ya? Mutlak X tambah 5 sama dengan 4. Ayo, cara pendefinisian. Definisikan dulu mutlak X tambah 5. Berarti ini jika X-nya lebih kecil dari negatif 5, dan jika X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 5. Kalau lebih kecil, ambil negatif 100, masukin sini. Oke, negatif. Yang ini yang positif. Langsung kerjakan, ada 2 daerah, sediakan dulu tempatnya. Ya, untuk yang pertama, X kecil dari negatif 5, lalu yang kedua, X lebih besar atau sama dengan negatif 5. Untuk yang lebih kecil, mutlak ini berubah menjadi negatif X kurang 5. Berarti negatif X kurang 5 sama dengan 4. Negatif X sama dengan 9 ya. X sama dengan negatif 9. Cek, apakah negatif 9 lebih kecil dari negatif 5? Ya, gitu kan. Berarti dia nanti masuk 1.
Lalu yang kanan, untuk X lebih besar dari 5, mutlak ini berubah menjadi ini. X tambah 5. Berarti X tambah 5 sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 kurang 5, negatif 1. Cek. Negatif 1 lebih besar nggak dari negatif 5? Iya kan? Maka dia juga nanti akan masuk ke salah satu himpunan penyelesaian. Lah, sekarang tinggal ambil kesimpulannya. Himpunan penyelesaian berarti gabungkan antara yang kiri dan yang kanan. Negatif 9 dan negatif 1. Ini jawaban akhirnya. Karena yang pertanyaan soal hanya tentukan penyelesaian. Nanti bisa jadi ini soal bercabang gitu. Misalnya ditanya, tentukanlah hasil kali. Gitu, hasil kali penyelesaian. Kalau dia tanya hasil kali penyelesaian, artinya ya kalikan negatif 9 kali negatif 1. Jadi positif 9. Gitu. Tergantunglah pertanyaannya bercabang atau enggak. Itu penjelasan nomor 13. Nah, sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan nilai mutlak. Persamaan dianggap sudah kelar. Nanti coba dieksplor latihan-latihan yang 15 soal yang ada di GC. Lalu hari ini Ibu akan coba bantu menjelaskan konsep mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, ini tergantung dari jenis soalnya. Kita buat tipenya kali ya. Tipe yang pertama, tipe A. Kalau misalnya mutlak dari fx lebih kecil dari sebuah konstanta. Nah, HP-nya seperti apa? Himpunan penyelesaiannya adalah fx-nya diapit lebih besar dari negatif konstanta dan lebih kecil dari konstanta. Kita masuk ke contohnya. Contoh, ini di video yang Ibu tampilkan di GC sudah ada ya untuk penguatan konsepnya kenapa mutlak fx lebih kecil dari C, hasilnya jadi fx lebih besar dari negatif C dan lebih kecil dari C. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari berapa misalnya. X kurang 1 aja lah. X kurang 1 lebih kecil dari 3 gitu. Nah, berarti kamu lihat polanya adalah si fungsi yang di dalam mutlaknya diapit oleh negatif konstanta dan positif konstanta. Kalau ini ada sama dengan, maka ini semua ikut ada sama dengan. Kalau soal di awal tidak pakai sama dengan, maka dia juga ya polos aja gitu, tidak pakai ya. Sehingga jawaban kita ini bisa kita buat menjadi X kurang 1 akan diapit oleh negatif 3 dan positif 3. Nah, tujuan kita kan menemukan batasan nilai X saja. Bukan, ini kan kalau kita lihat masih batasan X kurang 1, yaitu antara negatif 3 sampai 3. Kalau hanya X-nya saja, semua ruas, oh di atas saja. Coba semua ruasnya Ibu tambah 1. Ini tambah 1, ini tambah 1. Kenapa ditambah 1? Dengan harapan si ininya hilang, si negatif 1. Kan kalau negatif 1 tambah 1 jadi 0 kan? Sehingga tengahnya X saja gitu. Maka tengahnya jadi X. Yang kiri negatif 3 tambah 1, negatif 2. Yang kanan 3 tambah 1, 4. Nah, ini udah batasan X ya. X-nya itu lebih besar dari negatif 2 dan lebih kecil dari 4. Sehingga ini sudah bisa menjadi himpunan penyelesaian kita. Kita kasih contoh kedua. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak X tambah 2 lebih kecil dari 10. Sekali lagi ya. Maka langsung buka X tambah 2 akan diapit oleh negatif 10 dan positif 10. Supaya 2-nya hilang, maka kita kurang 2. Maka semua harus adil ya, dikurang 2 juga. Tengahnya X,
Negatif 10 kurang 2, negatif 12. 10 kurang 2, 8. Udah dapat langsung jawabannya. Ibu tulis aja deh. Maka HP-nya antara negatif 12 sampai 8. Oke, contoh ketiga. Kita bedakan dulu. Mutlak dari 2x kurang 1 lebih kecil dari 5. Atau ini pakai sama dengan deh. Nah, misalnya. 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 5. Sama aja ya, karena ini tandanya masih lebih kecil. Dari sebuah konstanta langsung diapit oleh negatif konstanta dan positif konstanta. Sehingga si 2x kurang 1 kita harus diapit oleh dua hal ini, negatif 5 dan 5. Nah, ini agak pelan-pelan ya. Hilangkan dulu negatif 1. Cara menghilangkannya dengan menambah 1. Ya kan? Berarti kita tambah 1 dulu. Tulis aja coretan kecil di atasnya. Sehingga yang tengah 2x, negatif 5 tambah 1, negatif 4, 5 tambah 1, 6. Nah, ini masih batasan 2x, belum x saja gitu. Maka supaya ini berubah menjadi x saja, kita bagi 2. Ya kan? Ini dibagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Berarti yang tengah x, negatif 4 bagi 2, negatif 2, 6 bagi 2 dapat 3. Ini udah batasan x, maka sudah jadi jawabannya. Nah, itu contoh untuk yang A, lebih kecil. Kalau pakai, kalau tidak menggunakan sama dengan, maka di sini juga nggak pakai sama dengan. Kalau menggunakan sama dengan, maka di sini pun mengikut sampai akhir. Pakai sama dengan. Oke. Nah, kita coba lagi nomor 4. Mutlak 7 kurang X lebih kecil sama dengan berapa lah ya? 1 lah gitu. Nah, 7 kurang X lebih kecil sama dengan 1. Oke, ini masih tanda lebih kecil, berarti langsung saja diapit ya. 7 kurang X nanti akan diapit oleh negatif 1 dan positif 1. Hilangkan dulu 7-nya dengan cara mengurangi semua ruas dengan 7. Ya, kurang 7, kurang 7, kurang 7. Gitu. Berarti yang di tengah ini negatif X, lalu negatif 1 kurang 7, negatif 8, negatif 1 kurang 7, negatif 6. Nah, ini batasannya masih batasan dari negatif X, belum positif X. Supaya dia berubah menjadi positif X, maka semua ruasnya kita kali negatif 1. Gitu ya. Kita kalikan semua ruas dengan negatif 1, sehingga negatif 8 kali negatif 1, positif 8. Ini, atau Ibu buat ini aja deh. Ini kita kali dengan negatif 1. Tanda ketidaksamaan jika dikalikan dengan atau dibagikan dengan negatif, maka berubah arah. Negatif X dikali negatif 1, X. Tanda ketidaksamaan berubah arah. Negatif 6 kali negatif 1, 6. Nah, ini kan aneh ya, kalau melihat arahnya seperti ini, maka balikkan lagi. Ini jawabannya menjadi seperti ini. Pindah posisi yang paling kecil di kiri. Ini otomatis menjadi HP langsung aja. Itu untuk yang A. Cukup yang A. Sekarang yang B.
Yang B kalau ada tandanya lebih besar, mutlak dari fx lebih besar dari konstanta atau lebih besar sama dengan. Nah, untuk pengerjaan HP-nya, silakan dibagi dua. Yang pertama, fx-nya lebih besar dari C seperti soal. Satu lagi atau fx-nya lebih kecil dari negatif konstanta tersebut. Nanti eh, yang menjadi jawaban ya nilai X yang dari sini atau nilai X yang dari sini. Kayak gitu. Kita lihat contohnya ya. Contoh soal nomor 1. Tentukanlah himpunan penyelesaian X tambah 4 lebih besar dari berapa lah? 3. Nah, berdasarkan yang disebutkan di atas, maka langsung kamu bagi dua. Yang pertama, si X tambah 4 lebih besar 3. Satu lagi lebih kecil dari negatifnya. X tambah 4 lebih kecil dari negatif 3. Kerjakan satu-satu. X lebih besar negatif 1, ini X lebih kecil negatif 3 kurang 4, negatif 7. Sehingga HP-nya dua-duanya yang ditulis. Mau yang mana dulu, boleh yang ini atau ini, terserah. Ibu susun berdasarkan letak X-nya ya, berarti X kecil dari negatif 7 atau X besar dari negatif 1. Contoh pertama. Sekali lagi contoh kedua. Mutlak 2X kurang 3 lebih besar sama dengan 5. Langsung bagi, berarti 2X kurang 3 sesuai soal, atau 2X kurang 3 lebih kecil dari negatif 5. Berarti 2X lebih besar sama dengan 8, X-nya lebih besar sama dengan 4. Dan satu lagi, 2X lebih kecil sama dengan negatif 5 tambah 3, negatif 2. X-nya negatif 1. Sehingga HP-nya susun berdasarkan letak nilai. Atau kalau mau di awal, ini dulu yang di sebelah sini gitu. Baru nanti yang ini ke sana. Supaya langsung berdasarkan nilai. Biasanya. Negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 4. Oke, seperti itu. Untuk penjelasannya, bedakan ya kalau misalnya kita tarik kesimpulan dulu. Reviewnya adalah kalau ketemu mutlak dari fx lebih kecil dari konstanta, maka pengerjaan HP-nya diapit oleh negatif konstanta dengan positif konstanta. Tapi kalau misalnya mutlak dari fx lebih besar dari konstanta, maka pengerjaannya dibagi dua. Satu fx yang besar dari konstanta, satu lagi atau fx-nya lebih kecil dari negatif konstanta. Baik ini ada sama dengan, maka ini pun akan ada sama dengannya. Kalau ini ada sama dengannya lebih besar, ini juga ada lebih besar sama dengan. Oke, demikian dulu. Nanti Bu update lagi kalau misalnya ada latihan-latihan soal terbaru. Terima kasih. Selamat belajar dan memberkati.